Sejarah Kerajaan Bima. Sejarah Bima mempunyai nilai yang sangat kompleksitas dalam perspektif historiografi yang mencakup berbagai pendekatan metode ilmu kesejarahan yang akan tetap menemukan beberapa kajian sejarah yang menarik. Kerajaan Bima, sebuah kerajaan yang terletak di ujung timur Pulau Sumbawa, kerajaan yang selalu diidentikan dengan corak Hindu Majapahit yang terlihat pada beberapa penemuan peninggalan Hindu di wilayah Bima. Kerajaan Bima didirikan oleh bangsawan Jawa atau Gajah Mada belum terbukti secara mendalam. Namun kontak dengan Jawa tercatat sudah dimulai sejak Raja Jimamanggampo Jawa kembali ke Bima untuk menggantikan ayahnya Maharaja Matra Indratarati yang pergi ke Majapahit. Sejak Raja Manggampo Jawa dikukuhkan menjadi Raja Bima ke-8 pada sekitar tahun 1370 Masehi, dia membawa serta seorang guru dari Jawa yang bernama Aja Panuli yang mengajarkan masyarakat Bima membuat batu bata serta tulis-menulis. Mengenai tulis-menulis, pada awal abad ke-13 Sang Bima sudah melakukannya di pahatan tulisan pada Wadupa'a yang menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan tertua di Pulau Sumbawa ini hingga mempersatukan para Cuhi. Sang Bima sebuah gelar keagungan yang disetarakan dengan dewa, namun juga perlu diungkapkan siapa Sang Bima, apakah Gajah Mada ataupun bukan, perlu kajian yang mendalam. Cuhi awal kehidupan di Danambojo. Sebelum Sang Bima mendirikan kerajaan Bima, terdapat komunitas masyarakat kecil tersebar di pegunungan yang mengitari Ohiole atau Teluk Bima. Masyarakat pegunungan disebut Dou-Donggo yang berarti orang pegunungan. Dou atau orang dalam kebudayaan Bima biasa penyebutannya untuk kelompok masyarakat kecil, seperti penyebutan pada Dau Sila untuk orang di wilayah Holo, Dou Parado untuk orang di wilayah Paradu, dan lain-lain. Secara keseluruhan dalam skala besar masyarakat Bima disebut Dou Mbojo. Kata Mbojo berasal dari kata Dana Babuju yang berarti tanah tinggi, awalan dana yang berarti tanah yang menunjukkan wilayah atau suatu daerah hingga menjadi Dana Mbojo. Dalam keseharian, mereka dipimpin oleh seorang Cuhi yang diangkat dari seseorang yang dianggap suci. Cuhi selain sebagai pemimpin kelompok masyarakat, juga merupakan high priest pemuka agama tertinggi. Nama Cuhi yang berarti awal kehidupan diambil dari sebuah kalimat Cuhi Adedudou Madou Inambuna Baweki Marimpa di Siriweanggaona di Batuwealelena. Masan Cuhi Bima awalnya disebut Danambojo yang berarti tanah yang tinggi berbentuk undas jantan. Untuk kebutuhan hidup kesehariannya, mereka hidup dengan sistem berburu yang disebut Nggalo. Dou Mbojo atau dikenal dengan suku Mbojo menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, di mana mereka mempercayai arwah atau roh leluhur mereka yang menghinggapi pohon dan batu besar yang disebut Parafu Rowaro. Tempat-tempat yang dianggap Parafu sangat dikeramatkan oleh Dou Mbojo, bahwa mereka meyakini arwah leluhur masih berada di tempat tersebut. Untuk menghormati tempat Parafu, biasa dilakukan ngahacaru, di mana orang membawa berbagai makanan enak untuk dimakan di tempat itu. Namun sangat beda dengan praktek Hindu yang biasanya makanan hanya diletakkan pada tempat yang dianggap suci. Dou Mbojo mempercayai bahwa di atas puncak pegunungan dihinggapi oleh arwah leluhur mereka.
Untuk arwah Suciwaro diyakini menghinggapi puncak gunung yang berasal dari arwah para Ncuhi. Dan arwah orang biasa hanya menghinggapi sekitar tempat kuburan dan di atas atap rumah, dan terbukti banyak ditemukannya makam-makam kuno di atas pegunungan Sorowandi dan Padende. Hingga kini para Purwaru masih dipercaya oleh masyarakat Donggo, Tarlawi, dan Lambitu. Dalam kepercayaan para Purwaru juga Daum Bojo mempercayai adanya 3 dewa yang mengatur alam semesta. Dewa suku Bojo yaitu Dewa Langi atau langit, Dewa Owi atau air, dan Dewa Wango atau angin-angin. Ketika terjadi musibah atau masa paceklik, maka dilakukan ritual yang diperantara oleh seorang Ncuhi. Praktek ini terus dilakukan hingga sekarang, seperti yang terdapat di Donggo, Desa Mbawa. Mereka terus mempertahankan ritual tersebut yang dikenal dengan nama Raju untuk menyambut musim tanam dan melepas musim kemarau. Juga di Desa Mbawa terus dilakukan pengangkatan seorang Ncuhi sebagai kepala adat komunitas mereka. Pengangkatan dilakukan dari keturunan Ncuhi juga yang dianggap bijak dan layak. Praktek pengangkatan Ncuhi merupakan sebuah regenerasi turun-temurun yang terus dilakukan di Desa Mbawa. Pengangkatan dan regenerasi Ncuhi di Mbawa harus dipahami sebagai kebutuhan sosiologis masyarakat lokal di sana. Kencuhian adalah pranata sosial dalam rangka memelihara nilai, memproduksi nilai, dan mereproduksinya untuk kepentingan pemertahanan sosial. Kita tahu masyarakat Mbawa adalah masyarakat kecil dan rentan karena keragaman komposisi masyarakatnya juga pernah mengalami konflik berkali-kali. Maka pilihan penguatan adatnya ada pada pranata Ncuhi, bukan terutama pada kepala desa atau otoritas agama Islam dan Kristen. Secara internal pilihan itu penguatan Kencuhian adalah strategi kultural dalam menghadapi serangan eksternal itu ya dari negara dan dari agama hegemonik Islam dan Kristen. Dan strategi itu cukup berhasil meredam kekarangan serangan-serangan budaya itu. Tapi penguatan Kencuhian itu butuh momentum, seperti mobil yang butuh terminal atau pom bensin. Pada masyarakat Mbawa, namanya Raju sebagai ritual besar, jadi penguatan Kencuhian dalam konteks masyarakat Mbawa. Tidak dilihat sebagai pemeliharaan kekuasaan atau pemeliharaan feodalisme, sebagaimana tergambar pada penobatan Sultan atau FKN, Festival Keraton Nusantara, dan lain-lain. Terdapat cerita lisan masyarakat Donggo di Desa Kala, berkembang kisah kerajaan Bojo yang dimulai dari desa mereka. Setelah menemukan tempat yang baru dan strategis untuk dipindahkan dari tempat semula, yaitu di Kala. Dalam hal ini, tradisi lisan yang berkembang pada masyarakat Desa Kala adalah kisah dahulu yang dituturkan turun-temurun. Diperkirakan kerajaan Bojo adalah sebuah kelompok Ncuhi yang berperang melawan kekuatan kerajaan lain. Kemudian mereka kalah dan naik di atas Kala atau pegunungan untuk mencari tempat yang aman. Kerajaan Bojo juga mengadakan kontak dengan kerajaan-kerajaan lain di luar Danang Bojo, seperti kerajaan Goa dan kerajaan di Pulau Jawa. Kisah kerajaan Bojo yang dikisahkan oleh masyarakat Kala tersebut juga secara kebetulan mempunyai keterkaitan tentang perang di wilayah sekitar Kala tersebut yang terdapat pada prasasti Blanjong di Sanur Bali yang berasal pada abad ke-10, di mana mengisahkan kemenangan Raja Kesari Warmadewa atas musuh-musuhnya di Gurun dan Swal.
Adapun isi situs Blanjong sebagai berikut. Pada tahun 835 Caka bulan Palguna, seorang raja yang mempunyai kekuasaan di seluruh penjuru dunia beristana di Keratin Sanghadwala bernama Sri Kesari telah mengalahkan musuh-musuhnya di Gurun dan di Swal. Inilah yang harus diketahui sampai kemudian hari. Menurut Goris, memperkirakan Gurun terletak di Lombok dan Kemper memperkirakan Swal terletak di suatu tempat yang jauh di seberang lautan. Tidak berlebihan jika kerajaan Bali sampai di wilayah Sumbawa. Kata Swal kemungkinan besar adalah Sowa, yaitu tempat situs Swadupa berada. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa wilayah Parancuhi dahulu juga disebut sebagai sebuah kerajaan kecil yang dikisahkan dengan nama Kerajaan Bojo. Jarak antara Sowa dan Kala juga terdapat dalam satu wilayah bagian barat Teluk Bima. Bila dikaitkan dengan penuturan lisan Kala dan tulisan pada situs Blanjong, diperkirakan mereka berperang melawan kerajaan Bali. Setelah kalah lalu pindah naik ke tempat yang aman di atas Kala. Parancuhi mempunyai wilayah kekuasaan masing-masing. Namun ada 5 penguasa Cuhi yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi, yang meliputi seluruh teritorial dan tergabung dalam satu federasi, yaitu Danam Bojo. Kelima Cuhi tertinggi diketuai oleh Cuhidara. Dari kelima Cuhi tertinggi mempunyai tugas dan fungsinya, yaitu 1. Cuhidara bagian Bima Tengah, sentral pemerintahan. 2. Cuhidorowuni bagian Bima Timur, pusat pertanian dan peternakan. 3. Cuhi Banggapupa bagian Bima Utara atau pusat maritim. 4. Cuhi Parewa bagian Bima Selatan, pusat militer. 5. Cuhi Bolo bagian Bima Barat, pusat keagamaan. Parancuhi adalah para pemimpin yang memegang teguh musyawarah untuk membicarakan berbagai permasalahan dan perkembangan wilayah masing-masing. Apabila ada persoalan yang perlu disimpulkan bersama, yang ada sangkut pautnya dengan kepentingan daerah bersama pula, maka berkumpullah mereka untuk memusyawarahkannya. Menurut Poman, Parancuhi itu pada hakikatnya adalah para tuan tanah yang berkuasa di wilayahnya masing-masing, yang kemudian dipersatukan oleh Maharaja Sang Bima menjadi satu kerajaan yang bercorak kehinduan. Setelah berdirinya kerajaan Bima, fungsi Parancuhi tetap pada tempatnya, serta para Kalimancuhi tertinggilah yang melantik raja. Pelantikan raja dahulu dilakukan oleh Cuhi hingga masuknya masa kesultanan. Parancuhi diberikan jabatan sebagai para bumi, seperti Cuhidara menjadi bumi Luma dan Cuhi Banggapupa menjadi bumi Banggapupa. Transkrip surat Sultan Aziz yang memberikan sebuah keris dan hak dan tugas pada keturunan Cuhidara, 2 bait pertama dan kedua sebagai berikut di bawah ini. Tatkala itulah duli hadirat paduka yang dipertuan kita, Sri Sultan Abdullah Raja Mawa'a Adil yang menyuruh juru tulis istana yang tua bergelar Bumi Paresimbojo yang bernama Abdurrahman Mahabaruri dan mentakkitkan perjanjian serta bersumpahi peninggalan raja-raja almarhum yang turun di tanah Bima kedua bersaudara. Seorang yang bernama Indra Kemala dan seorang bernama Indra Jamrud. Raja yang kedua itu yang mempunyai perjanjian dan persumpahannya dengan Cuhidara, dengan anak raja yang kedua, maka serta lalu Maharaja Indra Jamrud pun bertitah kepada Cuhidara itu, serta memberikan keris yang berhulukan besi dengan satu surat azimat kepada Cuhidara,
akan menaruh tanda mengaku bapaknya kepada Njohidara itu, beserta dengan mendirikan sumpah kepada bapaknya Njohidara itu yang tetap mutazalima sampai turun-temurun, yang tiada boleh berubah-ubah selama-lamanya. Berdasarkan sumber pada transkrip surat di atas, bahwa kedudukan para Njohi yang awal menduduki kekuasaan lokal di Danang Bojo tetap dihormati dan dihargai oleh anak keturunan dari para Raja Bima, serta kedudukan mereka pada majelis kesultanan diberikan jabatan yang juga cukup tinggi. Pada wilayah pedalaman Bima, para Njohi yang menaungi kelompok-kelompok kecil diganti dengan istilah patarasa, yaitu semacam kepala desa. Kadang juga mereka tetap menggunakan istilah Njohi. Sang Bima, pemersatu Danang Bojo. Dalam naskah kerajaan Bima, awal munculnya Sang Bima ketika ditemui oleh para Njohi saat dia sedang memahat batu di Sowa hingga tersiar kabar di seantero negeri. Maka ketika perjumpaan dengan Njohidara dan Njohi Padolo, terciptalah kesepakatan antara Sang Bima untuk menjadi raja di negeri ini. Semua Njohi Danang Bojo bersepakat untuk mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh Njohidara bahwa akan mengangkat Sang Bima sebagai raja. Pada awal kisah tersebut termuat dalam naskah PO Kerajaan Bima sebagai berikut. Maka lintaslah kepada Pulau Batu Pahat, tepinya oleh negeri Bima, pada tatkala itulah memahatkan batu di sana. Maka terdengarlah Njohidara dan Njohi Padolo dan sekalian Njohi dalam negeri Bima yang pergi menghadap serta memperhambakan dirinya kepada Paduka Hadrat Dewata Sang Bima. Maka berkatalah Njohidara, "Jikalau ada kasih serta rahim Paduka Tuanku, hamba sekalian datang menyambut Paduka Duli Hadrat akan menjadi sultan, memegang pekerjaan di dalam negeri hamba." Maka dijawab oleh Dewata Sang Bima, "Terlalu kesuakan hatiku mendengar perkataan kamu itu. Walakin sekarang sendiri aku tiada boleh tinggal, melainkan ada juga yang kamu lihat. Sabarlah dahulu daripada menantikan." Membuktikan tahun pembuatan waduk paal terdapat pahatan tulisan pada bagian bawah yang dikelompokkan dalam 3 pahatan. Pada kelompok pertama, tulisannya tidak bisa dibaca. Kelompok kedua terbaca sebagian, yaitu Sake 631 Wisaka. Lalu pada bagian kelompok ketiga ada 2 barisan tulisan, yaitu Sabta Dia dan La. Hasil dari pengindikasian pahatan kelompok kedua yang tertera, yaitu tahun 631 Saka. Pada situs Wadupaa menggunakan aksara Palawa, merupakan aksara paling tua yang berasal dari India bagian selatan. Kadang juga aksara ini ditulis Palava. Mulai digunakan sejak abad ketiga Masehi hingga 10 Masehi oleh dinasti Palava yang pernah berkuasa di selatan India. Wadupaa mempunyai kesamaan dengan prasasti yang terdapat di Kalimantan atau Kute. Jejak Buddhisme juga telah diidentifikasi lebih jauh ke timur di Pulau Bima. Di Wadupaa, Caitiyas dengan sebuah prasasti tertanggal pada abad ke-7 telah ditemukan diukir di batu. Kesamaan dengan prasasti Batu Pahat di Kalimantan menunjukkan bahwa situs ini merupakan ujung timur ekstrim dari awal gelombang budaya Buddha. Dalam konteks ini, pemahatan batu merupakan manifestasi budaya tulis sebagai bentuk ruang kegiatan tulis-menulis yang dilakukan di Batu Pahat atau Wadupaa. Dapat ditafsirkan bahwa Sang Bima adalah seorang guru yang menguasai tulis-menulis dan terpelajar. Juga pada tempat tersebut terdapat pahatan bentuk dari Dewa Ganesha yang melambangkan pelindung ilmu.
terutama dari para sarjana tata bahasa. Pada Wadupa tersebut terjadinya kesepakatan antara Sang Bima dengan para Cuhi, tentunya dengan adanya komunikasi bahasa yang dimengerti. Menurut penulis ada dua kemungkinan bahwa Sang Bima adalah orang lokal yang sudah tahu bahasa lokal ataupun pendatang namun sudah cukup lama menetap di Bima. Bukan orang biasa jika sudah menguasai sosial budaya masyarakat setempat. Ratusan Cuhi di Danam Bojo yang diwakili oleh dua orang Cuhi bermusyawarah bersama Sang Bima hingga mencetuskan dan melahirkan kerajaan baru di timur Nusantara, yaitu Kerajaan Bima yang mempersatukan seluruh kelompok-kelompok Cuhi. Wadupa tak hanya sebagai pusat keagamaan yang terlihat pada pahatan Arca Agastya, Ganesha, Lingga dan Yoni serta Dhyani Buddha yang tampak pada sektor satu dinding karang. Wadupa juga merupakan tempat penyebaran ilmu pengetahuan seperti yang terlihat di dinding utara bisa dilihat dengan adanya deretan aksara. Setelah mempersatukan seluruh kelompok Cuhi dan membentuk kerajaan, maka Sang Bima menuju Pulau Satonda dan menikah. Identitas dan silsilah Sang Bima banyak terekam pada teks sastra peninggalan kerajaan Bima itu sendiri, yang sudah dicampur dengan legenda dan mitos. Namun pada dasarnya Sang Bima digambarkan sebagai seorang sakti. Tentang Sang Bima yang kisahnya digambarkan dengan penuh heroik dan legenda sebagai pengkultusan seorang dewa yang turun dari langit, kemudian melahirkan Raja-Raja Bima. Pengkultusan dewa pada Maharaja Sang Bima sebagai seorang yang suka petualang, senang akan sesuatu yang menantang, seperti yang tertulis dalam naskah Hikayat Sang Bima, bunyinya sebagai berikut. Pada keesokan harinya Sang Bima mengajak Kakanda Baginda Dharma Wangsa. Marilah kita pergi bermain, begocoh dan berkumpul dengan segala anak dewa-dewa dan batara-batara di sana, dan kita suruh Sakula dan Sadewa pada budak di sana. Maka kata Sang Bima, saja pemalas dan penakut Kakang Dharma Wangsa itu duduk menunggu di para, seperti perempuan juga Kakanda ini. Bukan begitu adat laki-laki. Adapun laki-laki itu, mana kerjasamanya laki-laki itulah dikerjakan, seraya turun berjalan diiringkan Sang Rajuna, Sang Kula, Sang Dewa, dan segala punokawannya. Pada hikayat Sang Bima di atas sebagai karya seorang dalang yang bernama Wisamarta, penciptaan hikayat tersebut pada era Sultan Hasanuddin 1696 sampai 1731. Pada awal hikayat, bagaimana Wisamarta memperkenalkan dirinya sebagai seorang Melayu yang datang di Bima. Setelah menetap lama di Bima, dia memutuskan untuk menulis hikayat Sang Bima berdasarkan cerita setempat dan penggabungan dengan berbagai mitos kosmologi Nusantara. Dalam kisah tersebut juga banyak terpengaruh budaya Jawa. Mitos itu jadi dikepalai oleh tokoh-tokoh Mahabharata, dalam hal ini para Pandawa. Kedua, akibat sebagai Islamisasi, mitos itu diulang-ulang dan dituliskan. Setiap tahap akulturasi jadi mendahului tahap sebelumnya, sampai akhirnya melahirkan teks yang kita kenal sekarang, di mana ketika unsur budaya itu ditemukan dalam urutan yang terbaik dari urutan munculnya dalam sejarah. Munculnya kerajaan Bima dan kekuasaan di timur. Berdirinya kerajaan Bima sebagai kekuatan baru di timur Pulau Sumbawa membuka lembaran baru sejarah Nusantara. Secara resmi kerajaan Bima berdiri ketika dikukuhkannya Raja Muda Indra Zamrud, anak dari Sang Bima.
Setelah bersepakat dengan para Cuhi membentuk kerajaan Bima, lalu Sang Bima pergi menuju ke barat dan mengirim anaknya Indrasambrut dan Indrakomala datang untuk melanjutkan kembali menjadi raja sesuai dengan janjinya. Mengenai datangnya kedua anak laki-laki Sang Bima tertulis pada PO Lontar Peninggalan Raja Mangkambodonggo 1490 sampai 1500. Dari aksara Bima ditulis kembali menggunakan aksara Jawi atau Arab Melayu oleh pejabat istana yang bernama Abdul Rasid di era Sultan Hasanuddin. Naskah PO tersebut berkisah sebagai berikut. Ada sepasang suami istri tinggal menetap dekat mata air Dombu sebelah selatan negeri ini. Di pinggir laut, mendengar pada suatu malam bunyian gendang dan serunai. Ternyata mereka melihat bambu besar di pinggir laut. Keluarlah dua orang pemuda yang sangat tampan dan mereka pun berkata, "Kami adalah anak Sang Bima bernama Indrakemala dan Indrasambrut, diperintahkan oleh ayahanda Sang Bima untuk pergi ke Bima dan menetap di sana." Menafsirkan kisah di atas, penulis berpendapat bahwa Oopotu atau bambu belung yang pada masa lampau hingga kini biasa dibuatkan untuk jadi sebuah kapal. Besar kemungkinannya bahwa Indrasambrut dan Indrakemala datang ke Bima menggunakan sebuah kapal laut. PO di atas ditulis pada tahun 723 Hijriah atau pada tahun 1315 Masehi. Begitu tiba di Bima, kedua anak Sang Bima menghadap para Cuhi. Setelah musyawarah di atas Londa, maka upacara pelantikan pun dipersiapkan. Seluruh rakyat seantero tanah Bima sudah berkumpul untuk menyaksikan pelantikan Indrasambrut. Adapun prosesi acara pelantikan Raja Indrasambrut yang tertulis dalam naskah sebagai berikut. Maka paduka anak raja itu pun berangkat, naiklah di atas usungan yang keemasan, bertatahkan intan permata, berumpe-umpekan mutiara dan budi. Maka dipalu oranglah genderang dan gong nafiri, serune dan bangsa ceracap, dan rebab kecapi bertempik soraklah segala rakyat hulu balang, terlalu ramai riuh rendah. Maka turunlah daripada jalan Lawa Dewata, maka berkalan dahulu Cuhi Parewa memakai sahlat merah, berpakankan emas yang berkilat-kilatan, dan serbet putih yang keemasan diapit oleh Panglima 28, orang ke kanan 28, orang di kiri yang memakai baju besi dan perisai tembaga, dan pedang yang terhunus dua ke kanan dan ke kiri, dan memegang cokmar dua ke kanan dan dua ke kiri, dan memegang panah dua ke kanan dan ke kiri, dan memegang kapak jinah dua ke kanan dan ke kiri. Maka berjalanlah Cuhi Dara dan Cuhi Padolo memakai kain putih dan berbaju putih dan destar putih, dengan beberapa laskar kerajaan mengiringi dia. Maka menjabatlah Indrasambrut menjadi Raja Bima kedua dengan gelar Maharaja. Gelar Maharaja merupakan gelar simbolis yang dianugerahkan oleh rohaniawan Buddhis kepada para raja maupun calon raja yang membuka tanah untuk dianugerahkan pada komunitas Hindu atau Buddha. Gelar Maharaja biasa dipergunakan oleh para raja yang melancarkan usaha pembangunan besar-besaran seperti untuk Candi Borobudur dan Prambanan. Dalam silsilah Raja Bima menurut cerita asal, setelah Indrasambrut menjabat kemudian diganti oleh anaknya Batara Bima. Dari sini mulailah gelar Batara dipergunakan pada nama depan Raja-Raja Bima. Dalam artian umum, Batara yang berarti pelindung umat manusia disematkan pada gelar seorang raja sebagai pengkultusan dewa.
Peninggalan para Batara bisa dilihat dengan adanya parang Langkun Tirante. Menurut Hubert de Vries, antropolog dari Universitas of Amsterdam, bahwa parang Langkun Tirante berasal dari Bali. Dengan pengguna pertamanya adalah seorang raja bergelar Batara Sang Bima. Langkun Tirante di ujungnya terdapat seekor singa jongkok yang melambangkan bahwa parang tersebut adalah milik seorang raja atau kesatria tingkat tinggi. Mungkin panglima tentara tertinggi Bima. Lalu pada gegangnya terdapat burung poenik yang melambangkan simbol kepala negara atau gubernur. Ketika ada pertemuan dalam majelis kerajaan, sebelum dimulai terlebih dahulu Langkun Tirante dibawa keliling pada tiap pejabat berhadapan dengan parang tersebut. Langkun Tirante diletakkan pada sebuah nampan, lalu ketika berhadapan dengan seorang pengkhianat, maka dia akan bergetar dengan sendirinya. Penggunaan gelar Batara mulai dari Raja Batara Bima, kemudian diganti oleh anaknya Batara Sang Loka hingga anaknya Batara Sang Bima atau Sang Bima II, yang melahirkan garis keturunan Raja Dompu pertama, yaitu Batara Dompu Lihat Silsilah Peter Truhat. Pada silsilah Truhat berbeda dengan sumber asli naskah silsilah dari Bima, yang mencatat bahwa keturunan dari para Raja Dompu adalah Batara Bima, yang mempunyai 5 orang anak. Yang pertama menjadi raja di Dompu, seorang menjadi raja di Bolo, seorang duduk di Waki, seorang lagi di Tanah Bima. Gelar Batara hingga dipergunakan pada era Raja Batara Mitar Indramarta, yang diketahui dalam naskah kuno Bima mulai kontak dengan kerajaan Majapahit dan menikahi seorang putri bangsawan di sana, yang melahirkan Manggampo Jawa. Batara Mitar Indramarta dikukuhkan sebagai Raja Bima yang kelima sekitar tahun 1330 Masehi sebagai raja bergelar Batara terakhir. Dan juga gelar Batara tidak ditemukan digunakan oleh para raja mulai dari kerajaan Wirata hingga Majapahit. Gelar Batara hanya digunakan oleh raja-raja Bima karena sejauh ini penulis belum menemukan catatan atau literatur lain yang menggunakan gelar Batara pada kerajaan lain. Pada era Raja Manggampo Jawa, gelar Maharaja kembali dikenakan setelah dia kembali dari Jawa, kemudian dilantik menjadi Raja Bima ke-6, menggantikan ayahnya Batara Mitar Indramarta. Manggampo Jawa dilantik sekitar tahun 1370 Masehi. Nama Manggampo dalam bahasa Bima kuno berawal dari kata Gampo yang berarti campur, dan Ma adalah sebuah awalan artinya yang. Hingga Manggampo Jawa berarti yang campur Jawa. Mulai pada era raja ini, peradaban kerajaan Bima berkembang pesat dalam bidang pendidikan, teknologi, dan lain-lain. Pemerintahan mulai dibuat dengan sistem yang lebih baik lagi dengan sistem pemerintahan Jeneli dan Tureli. Pencatatan PO istana mulai dilakukan dengan daun lontar dan mulai pengenalan pembuatan batu bata oleh seorang bernama Aja Panuli yang datang bersama Manggampo Jawa dari tanah Jawa. Sejak pemerintahan Raja Manggampo Jawa memindahkan posisi kerajaan dari Candi ke pusat Rasanea dan Ambuju, sekarang Kecamatan Rasanea Barat, Kota Bima. Oleh sebab itu, beliau dikenal dengan gelar Anumertanya Mantau Bata Baharu, artinya yang mempunyai istana baru. Ketika wafat, dia masih menjabat sebagai raja sekitar tahun 1400, lalu posisi raja diganti oleh istrinya Ratna Lila, yang kemudian diganti lagi oleh saudara Manggampo Jawa, yaitu Indra Kumala, sebagai Raja Bima ke-10. Lalu kemudian Raja Indra Kumala diganti oleh anak Ratna Lila,
yaitu Indraluka yang dapat dipastikan anak dari Manggam Pojawa. Dalam tampuk kekuasaan tangan Raja Indraluka, Pajulongke hingga Raja Indrambojo kegemilangan meredup. Tak ada catatan pencapaian politik atau kinerja yang menonjol pada kerajaan. Kejayaan dan kegemilangan kerajaan Bima kembali bersinar ketika Raja Mawa Abilmana menjadi Raja Bima ke-15 yang dilantik pada sekitar tahun 1480 Masehi menggantikan saudaranya Raja Indrambojo. Di era Raja Bilmana, perluasan wilayah kekuasaan dilakukan olehnya ke wilayah timur, sehingga jabatan raja diberikan pada adiknya Manggam Podonggo, dan dia sebagai Torelinggampo atau Raja Bicara. Hingga terucaplah sumpah pada kedua adik tersebut yang dikenal dengan nama Sumpah Bilmana. Adapun isi sumpah tersebut sebagai berikut. Perkataan dan perjanjian kita berdua untuk diketahui oleh keturunan kita selanjutnya. Jabatan kita berdua ini jangan diperdebatkan. Jika ada yang mempermasalahkan lagi perjanjian ini, maka perkataan akan kembali pada dirinya. Tubuh akan rapuh seperti karam dan mencair seperti lilin. Maka tubuhnya akan berterbangan bagaikan debu di depan semua rakyat. Saat Manggam Podonggo menjabat sebagai Raja Bima ke-16, sudah banyak aktivitas perdagangan yang terdapat di pelabuhan Bima, seperti yang tercatat oleh seorang Portugis bernama Tom Pires yang berkunjung ke Bima tahun 1512. Dalam catatannya, dia menulis, pulau ini memiliki aktivitas dagang, penduduknya berkulit gelap dan berambut lurus. Di pulau ini terdapat sejumlah desa, banyak penduduk dan kayu dalam jumlah besar. Orang-orang yang hendak pergi ke Banda dan Maluku akan singgah di sini, di mana mereka akan membeli banyak kain yang kemudian dijual lagi. Perluasan wilayah ke timur dilanjutkan oleh anak Bilmana, yaitu Torelinggampo. Invasi daerah timur dari Komodo, Manggarai, Ende, Larantuka, Sumba, Solor, Sawu, hingga Solo. Maka dari itu, Torelinggampo diberi gelar nama Makapiri Solo, yang berarti yang menaklukkan hingga Solo. Makapiri Solo sempat menjadi Raja Bima yang ke-18 dengan nama Torelinggampo I, dilantikkan pada sekitar tahun 1520 hingga tahun 1530, digantikan oleh anak Manggam Podonggo, yaitu Raja Mawa Andapa. Yang menurut penulis, di mana anak Bilmana mengembalikan jabatan raja kepada anak Manggam Podonggo untuk memenuhi perjanjian atau sumpah yang dibuat oleh Bilmana. Adapun yang melanggarnya akan terkena sumpah seperti yang diikrarkan. Kerajaan Bima tetap berdiri hingga tahun 1640 Masehi dengan raja terakhir Mantau Asipeka atau dikenal dengan nama Raja Salisi, di mana kerajaan diganti dengan sistem kesultanan dan masuknya agama Islam di tanah Bima. Silsilah Raja-Raja Bima. Sejak turun-temurun di tanah Bima, pelantikan seorang raja hingga sultan dilakukan di tempat umum, yaitu pasar. Pada tempat tersebut dibuat gundukan tanah yang mirip dengan puncak gunung Danambabuju, yang dimana sebagai wujud penghormatan pada leluhur Danambojo. Pelantikan raja diawali dengan ucapan janji sang raja kepada halayak ramai di muka umum. Ucapan janji tersebut adalah raja dan rakyat ibarat nyawa dan tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Raja memerintah atas dasar prinsip kepentingan rakyat, tidak untuk diri sendiri. Dari sinilah tercipta moto kerajaan Bima, Toho Paranahu, Suram Padau Labodana, artinya tidak perlu saya,
asal untuk rakyat dan tanah Bima. Dalam setiap tradisi pelantikan raja hingga sultan akan ditindangkan sebuah syair yang bernama Kande, sebuah syair yang berisi petuah dan nasihat untuk sang raja. Kande dilantum oleh seorang kepala desa di Sape dengan gelar-gelar Sape. Kande didendangkan oleh Om Punae Sape pada halayak ramai untuk mengenang tugas adat serta leluhur dan ambojo dahulu. Kemudian setelah Islam masuk pada syair Kande ditambahkan nama Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad. Pada naskah-naskah silsilah Raja Nusantara bahwa para raja adalah pengkultusan dewa, seperti halnya silsilah Raja Goa dari turunan Tumanurung yang sakti. Begitupun adanya Raja Bima sebagai pengkultusan turunan dewa, termuat dalam silsilah cerita asal bangsa Jin dan segala dewa-dewa, penggabungan dari berbagai unsur sastra Melayu yang dikisahkan oleh Wisamarta. Di mana awal silsilah Raja Bima dalam naskah tersebut sudah dicampur antara budaya Melayu, Jawa, dan Bima. Awal silsilah ditandai dengan nama Jan Manjan yang merupakan jin pertama diciptakan lalu melahirkan Sang Hyang Tunggal hingga ke Iskandar Zulkarnain. Pada 3 nama tersebut kita bisa menerka bahwa di awal silsilah sangat kental dengan Hindu, kemudian digabung dengan Melayu atau Islam, yaitu menerapkan Iskandar Zulkarnain. Kisah Jan Manjan yang melahirkan semua jenis makhluk yang menghuni bumi seperti dewa, mambang, cendra, peri, dan hantu, semua bersumber pada kitab Melayu yang ditulis oleh Nuruddin Al-Raniri di Aceh pada tahun 1640. Menurut penulis bahwa juga penggabungan kisah Pandawa V yaitu Sang Bima tak lain hanya karena kesamaan nama saja. Menurut mitos dan arsip historiografi Indonesia dilihat dari Bima bahwa pada intinya mitos ini sedemikian berbeda dengan kedua tahap yang dianalisa di atas, sehingga tidak diragukan perlainan asalnya. Patut dicatat bahwa sejumlah cerita turun-temurun dari Bima, terutama yang direkam dari orang-orang Bima terpelajar pada tahun 1970-an, praktis hanya mengenal mitos ini saja. Dan dengan demikian menggarisbawahi kontras antara mitos rakyat lokal dan mitos Jawa Islam yang ditulis di istana di bawah pengaruh asing. Adapun silsilah Raja Bima yang dikatakan sebagai turunan dari Gajah Mada dan Sang Bima yang tak lain adalah Gajah Mada, mendirikan kerajaan Bima pasca ekspedisi Padompo. Menurut pakar, tafsir mengenai peranan Gajah Mada dalam Padompo tersebut dapat dijumpai dalam karya sastra koleksi bekas Kesultanan Bima. Karya itu berjudul Cerita Asal Bangsa Jin dan Segala Dewa-Dewa yang dialih aksarakan dan diterjemahkan oleh Henry Gambet. Namun penulis merasa ragu dengan pendapat tersebut sebab pembahasan dalam naskah tersebut tak satu pun terlihat menafsirkan tentang Gajah Mada. Nama Majapahit sendiri disebutkan pada era Raja Mitar Indramarta yang pergi ke Majapahit dan menikah di sana. Dalam naskah Kesultanan Bima atau BO, nama lokal Mbojo Raja Mitar Indramarta disebut Lanjohi Patalawu. Dalam menanggapi tafsiran Profesor Agus Aris Munandar yang berpendapat bahwa Gajah Mada adalah Sang Bima yang mendirikan kerajaan Bima setelah penaklukan Padompo. Ekspedisi Majapahit ke Pulau Sumbawa terjadi tahun 1357. Namun tafsir di atas berlainan dengan kedatangan anak Sang Bima, yaitu Indra Zamrud yang tertulis dalam naskah kuno Bima. Menurut Dr. Siti Maryam, kedatangan Indra Zamrud terjadi pada tahun 1315 Masehi. Henry Gambet selaku penerjemah cerita asal bangsa Jin dan Segala Dewa-Dewa menyanggah hal tersebut. Beliau mengatakan bahwa saya kira tesis Sang Bima sama dengan Gajah Mada sulit diterima.
Memang diketahui bahwa ada peninggalan Hindu di Bima yang setua abad ke-11 atau 13 dan ada yang lain dari zaman Majapahit. Diketahui pula ada ekspedisi Majapahit ke Pulau Sumbawa, tapi boleh dipastikan bahwa Gajah Mada tidak ikut ekspedisi tersebut. Jadi perkiraan tentang identitas Sang Bima tidak bisa berdasarkan peninggalan arkeolog ataupun tulisan sejarah, tapi hanya berupa penafsiran teks sastra. Hikayat Sang Bima diterbitkan dalam buku Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah. Di situ ditunjukkan bahwa cerita itu ditulis sekitar awal abad ke-18 dan menyangkut peristiwa sejarah yang terjadi di Bima pada awal abad ke-17 dan di Jawa sekitar tahun 1670-an. Pengarang bersumber pada cerita setempat yang kiranya sudah lama ada pada waktu itu, yaitu pendirian kerajaan Bima oleh keturunan tokoh Bima. Dengan demikian, nama kerajaan Bima terjelaskan karena berasal dari tokoh Mahabharata yang terkenal. Dari situ tidak ada alasan nyata apapun untuk menyangka bahwa tokoh Bima itu dimaksudkan sebagai tokoh sejarah yang pernah ada, antara lain Gajah Mada. Bima adalah tokoh agung, tokoh yang tidak ada tandingannya, tokoh yang lebih tinggi dari raja manapun. Maka buat saya, Sang Bima dalam cerita itu bukan simbol dari orang lain, tapi tokoh Mahabharata sendiri. Awal silsilah para raja kerajaan Bima dimulai dari urutan pertama Sang Aji Muju Indra Zamrud dari alur naskah Kesultanan Bima, yaitu BO. Dalam naskah cerita asal Bima diterangkan nama Sang Bima sebagai awal raja. Oleh sejarawan Bima Ahmad Amin, nama Sang Bima dikatakan sebagai Sang Aji, sebagai raja pertama, dan itu pun dipastikan beliau dapat dari lisan turun-temurun pada orang Bima. Namun pada silsilah Truhat, nama Sang Bima diletakkan pada urutan pertama. Ketika dipadukan dengan naskah hanya sedikit jauh beda. Dalam naskah BO, nama-nama raja dalam silsilah sebagian digunakan dengan gelar anumerta mereka. Pada umumnya, para raja oleh masyarakat Bima disebut Sang Aji dan Sultan disebut Hawu. Menurut sejarah, Sang Aji bisa dikaitkan dengan gelar Sang Aji yang berarti orang sakti atau raja. Perdagangan dan diplomasi kerajaan Bima. Munculnya kerajaan Bima di timur Pulau Sumbawa secara otomatis juga memunculkan hubungan politik dan kontak dagang dengan kerajaan lain. Pada awal berdirinya kerajaan, keuntungan yang paling besar untuk ekonominya adalah pelabuhan. Wilayah kekuasaan jalur perdagangan Bima mencakup Pulau Sangiang, Api, dan Pelabuhan Sape. Mempunyai 3 pelabuhan justru memberikan keuntungan ekonomi yang besar pada kerajaan, sehingga tidak diragukan bahwa Bima melakukan invasi ke wilayah timur. Hubungan politik dengan kerajaan lain yaitu kebanyakan hubungan dalam perdagangan kuda perang. Dalam sejarah awal berdirinya kerajaan Majapahit tahun 1293 Masehi, pasukan Raden Wijaya, Ranggalawe, dan Kensora menggunakan 27 ekor kuda yang dibawa oleh Ranggalawe. Sebelum menyerang Kediri, Ranggalawe mengajukan diri untuk pulang ke Madura dan secepatnya kembali ke Majapahit dengan membawa kuda ayahnya berasal dari Bima. Juga dari beberapa bukti sejarah yang ada, di Bima terdapat bukti arkeologi peninggalan Hindu-Buddha yang sangat tua, dari abad ke-7, yaitu situs Wadupaa, situs Wadutunti, dan berbagai penemuan lainnya di wilayah Pulau yang membuktikan eksistensi peradaban kerajaan Bima di timur Nusantara sejak dulu. Kerajaan Bima terletak di ujung timur Pulau Sumbawa dan mempunyai salah satu teluk sebagai titik jalur persinggahan, juga pelayaran para pelaut dan perdagangan masa lampau.
Pada tahun 1512, Tom Pires sudah melaporkan adanya aktivitas perdagangan yang ramai di pelabuhan Bima, dipimpin oleh seorang raja yang kafir. Pelabuhan Bima adalah titik penting bagi pelaut yang akan melanjutkan perjalanan dari Sumatera, Jawa, dan Bali menuju Makassar dan Kupang. Kapal-kapal yang menuju ke timur terlebih dahulu singgah untuk melakukan perdagangan atau mengisi perbekalan kapal mereka. Banyak para pedagang yang datang ke pelabuhan Bima untuk menukar barang dagangan mereka dengan hasil bumi yang ada di Bima, seperti beras, lilin, kuda, dan kayu sapan. Jauh sebelumnya pada masa silam zaman prasejarah, di Pulau Sumbawa oleh para etnolog mengatakan bahwa pedalaman Pulau Sumbawa sudah mengolah biji besi, mempunyai teknik tersendiri dalam pengolahan tradisional logam. Penghasilan biji besi di Nusantara juga sangat sedikit. Biji besi hanya didapati di wilayah tertentu seperti pedalaman Sumatera dan Sumbawa. Bisa diketahui di era Indra Zamrud, pengolahan besi sudah ada saat itu dengan dibuatnya berbagai keris. Di era Sultan Abdul Aziz, menyerahkan kembali keris dan jimat peninggalan Johidara yang dulu diberikan oleh Indra Zamrud sebagai tanda persumpahan keduanya. Kini keris tersebut masih tersimpan di Kampung Dara dengan baik. Hubungan politik dan perdagangan yang kerap terjalin di Pulau Sumbawa yaitu dengan kerajaan-kerajaan di Jawa. Sehingga oleh para pelaut Portugis di awal abad ke-16 menyebut Pulau Sumbawa dengan nama Jawa Kecil. Pada era kerajaan Majapahit, di Pulau Sumbawa hanya ada 5 pelabuhan di jalur perniagaan laut, yaitu Pelabuhan Alas, Pelabuhan Kore, Pelabuhan Sangyang Api, Pelabuhan Bima, dan Pelabuhan Sape. Pada Pulau Sumbawa ada satu pelabuhan yang mengganggu jalur perdagangan Majapahit, yaitu menurut Profesor Agus Aris Munandar. Kerajaan itu agaknya telah lama berkembang dan pengaruhnya dirasakan mengganggu armada datang Majapahit ke wilayah Nusantara Timur. Pelabuhan yang dimaksud tak lain adalah Dompu. Tidak ada cukup bukti maupun literatur yang mencatat perdagangan di Pelabuhan Dompu pada abad ke-14 hingga 15. Wilayah pusat kerajaannya berada jauh dari daerah pesisir. Untuk kebutuhan semacam garam, masyarakat Dompu membelinya dari penduduk sekitar Pantai Bima. Adapun pendapat yang mengatakan Dompu dan daerah lainnya di Pulau Sumbawa pernah melakukan perniagaan dengan Majapahit, mungkin itu sesuatu pendapat yang sangat tidak bersumber. Namun yang jelas bahwa Dompu, Geram, dan Hutan Kedali lokasinya agak jauh dari pantai sehingga tidak mungkin disinggahi para pelaut. Dalam Negara Kertagama Pupuh 72 disebutkan nama-nama daerah yang menjadi bawahan kerajaan Majapahit sebagai berikut. Di sebelah timur tanah Jawa juga disebutkan Bali yang terpenting, Bedahulu, dan Goa Gajah. Gurun yang terpenting Sukun, Taliwang, Dompu semua, Sangyang Api Bima, Seram, Hutan Kadali terkumpul. Hubungan Bima dengan Majapahit sudah terjalin begitu lama melalui perdagangan kuda serta biji besi. Biasanya Majapahit melakukan hubungan dagang antar kota pelabuhan untuk mendapatkan upeti dari para pedagang yang langsung menghadap raja maupun kerajaan jajahannya, juga memberikan upeti melalui perwakilan seorang pendeta. Dalam Kidung Harsawijaya Pupuh 6 dinyatakan bahwa Raja Bali, Tumasi, Sampit, Koci, Gurun, Wandan, Tanjung Pura, Dompu, Palembang, dan Makassar datang mempersembahkan upeti kepada Sang Prabu di Majapahit. Adapun Bima dikatakan sebagai jajahan Majapahit mungkin bisa benar juga bisa salah. Tak pernah terjadi penaklukan di Bima, hanya ditulis sebagai negara bawahan.
Majapahit mempunyai pos terdepan di wilayah tersebut untuk penguasaan wilayah Nusantara Timur. Jikapun ada kejadian penaklukan, pasti tidak akan terlewat ditulis dalam catatan kerajaan. Menurut Profesor Slamet Mulyana, Dompu dijadikan batu loncatan bagi Majapahit untuk menguasai pulau-pulau kecil lainnya di sebelah timur sampai Wanin di pantai barat Irian. Adapun yang menaklukkan Dompu adalah Empu Nala, seperti yang ditulis pada negara Kertagama, Wirama, Swagata sebagai berikut. Tak lepas kali Baginda Raja Dang Arya, pemberani dalam peperangan bernama Empu Nala. Adil bijaksana, mampu memegang rakyat, mancanegara bergelar tumenggung. Keturunan orang cerdik, pemberani dan setia, selalu memimpin pasukan saat-saat berperang. Suatu daerah luar bernama Dompo hancur olehnya musuh yang banyak itu. Adapun paparan di atas adalah uraian dalam perspektif historiografi Kerajaan Bima yang memang sudah eksis di Nusantara semenjak Sang Bima mendirikannya pada awal abad 13. Di mana dikatakan bahwa Bima hanyalah semak belukar dan Gajah Mada mendirikan Bima belumlah cukup terbukti dari bukti arkeologi maupun peninggalan naskah-naskah kuno yang ada. Dikatakan Patih Gajah Mada datang ke Pulau Sumbawa juga belum ada bukti yang mendukung pendapat demikian. Memang banyak tafsiran dan cerita lokal yang mengatakan Gajah Mada melakukan moksa atau menghilang, dan muncul berbagai cerita mengenai kuburan serta telapak kaki Gajah Mada, terlebih di wilayah timur. Kematian Gajah Mada yang disaksikan oleh Pujangga Prapanca itu sendiri. Penafsiran peradaban Bima bisa dilihat melalui peninggalan kuno situs-situs Hindu yang terdapat di Teluk Bima, yaitu situs Wadupaat, Waduwawi, dan Wadutunti. Menurut para ahli, bahwa aksara yang digunakan pada situs Wadupaat dan Wadutunti adalah aksara yang paling tua tidak digunakan pada masa Majapahit. Salah satunya Palawa yang digunakan pada situs Wadupaat. Adapun pendapat yang mengaitkan bahwa Wadutunti mengisahkan Gajah Mada yang moksa di tempat tersebut, itu pun tidak terbukti secara mendalam. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kematian Gajah Mada juga disaksikan oleh Empu Prapanca itu sendiri. Menurut arkeolog Agustianto Indrajaya, bahwa jika prasasti Wadutunti dihubungkan dengan adanya hubungan Bima dengan Jawa atau Majapahit, bisa saja. Jika dihubungkan dengan petilasan Gajah Mada, saya kira tidak ada bukti. Gajah Mada tokoh yang sangat populer dan patilasannya dilaporkan ada di mana-mana. Tidak hanya di Bima, Gajah Mada menjadi raja di Bima juga saya kira masih belum ada cukup bukti arkeologis yang meyakinkan. Karena kitab Negara Kertagama hanya menyebutkan bahwa akhir hayat Gajah Mada setelah peristiwa Pasundan Bubat lalu Padompo, selanjutnya dinyatakan Gajah Mada menikmati masa istirahat Amuk Pipalapa. Jika sekiranya Gajah Mada menjadi raja di Bima, tentu sudah tertulis dalam kitab ini juga. Kerajaan Bima adalah kerajaan yang tertua dengan peradaban tertua di Pulau Sumbawa. Dengan demikian, bahwa Gajah Mada sebagai Sang Bima belum bisa dipastikan karena tidak ada cukup bukti yang meyakinkan. Semoga dengan adanya makalah yang sederhana ini bisa terjawab pertanyaan dari beberapa masyarakat yang penasaran mengenai apakah Sang Bima adalah Gajah Mada. Semoga kisah ini bermanfaat untuk penulisan awal sejarah Bima kuno. Rahayu, Rahayu, Rahayu.